Shalom. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Yuk saudara, kita buka Efesus pasal 6, ayat 10 sampai ayat 20. Tema kita mentality warrior. Mentalitas perang, mentalitas berperang. Saudara, saya baca ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, kenalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, ya juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terpuji Tuhan yang mulia, Allah yang maha besar yang berikan firman-Nya buat kita, kasih karunia begitu hebat, dan berbagilah tiap kita mau mendengarkannya dan hidup dalam kebenaran itu. Tema kita, mentality warrior. Saudara kasih Tuhan, satu pertanyaan sederhana sekali. Mengapa orang yang sudah percaya atau sungguh-sungguh percaya dalam Kristus berada dalam pertarungan peperangan? Dan ini fakta, saudara. Ini bukan hayalan, ini bukan rekayasa, ini bukan bombastis, ini bukan ngada-ngada. Tapi saudara kasih Tuhan, kenapa ya orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh, saya katakan sungguh-sungguh dalam Kristus, berada dalam pertarungan, betul-betul peperangan yang begitu sengit dan serius sekali. Saudara, kalau baca kitab Efesus pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu bicara tentang doktrin kasih karunia Allah begitu hebat. Pasal 1 bicara apa? Bahwa ia telah memanggil kita seluruh dunia dijadikan. Doktrin pemilihannya begitu menakjubkan. Pasal 2 bicara apa? Tentang bahwa Allah yang mulia itu menyelamatkan kita. Saudara mungkin ingat Efesus pasal 2, bicara bahwa manusia itu berdosa, dia mati, dia harus binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, dia selamatkan kita. Lalu pasal 3 uraian secara rinci, dia menyelamatkan kita begitu mulia. Dia nyatakan karya keagungannya begitu besar, secara rinci di detail. Lalu muncul mulai pasal 4 ayat 1, saudara. Ada kalimat begini, sebab itu hiduplah berpadanan dengan rencana Allah. Hiduplah berpadanan dengan maksud Allah. Hiduplah berpadanan dengan maunya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia yang menyelamatkan kita itu, dia yang telah menebus kita itu, dia yang telah memilih kita itu, dia yang telah menetapkan kita menjadi anak-anak kekasihnya. Dia tidak sekedar menyelamatkan kita dan berhenti di situ. Pasal 4 ayat 1 katakan dia punya rencana mulia bagi kemuliaannya. Rencana mulia supaya kita tetap berpadanan dengan maksudnya, dengan rencananya, dengan kebenarannya. Semakin mulia, semakin cemerlang, semakin indah bagi kemuliaan Tuhan. Namun karena itu sudah begitu jelas rencananya, nggak usah heran si musuh, si setru berjuang keras, bekerja keras, begitu proaktif untuk bukan kata-kata firman Tuhan Yohanes 10 bahwa pencuri datang untuk mencuri. Kata dipakai kata mencuri, memang licik. Dia nggak bertarung dengan fair, tapi dia datang mencuri, lalu ngapain? Membunuh, lalu membinasakan. Saudara, Allah rindu memanggil kita yang mulia, terus masuk dalam rencana yang mulia, terus semakin suci, terus semakin padan dengan dia,
terus semakin hidup cemerlang bagi kemuliaan Tuhan. Tapi si musuh tidak mungkin tinggal diam. Salah satu contoh sederhana, mungkin saudara ingat ilustrasi ini sangat menolong sekali saya kira. Bangsa Israel setelah mereka mengalami percikan darah domba, lalu dituntun oleh tiang awan janji kehadiran Tuhan yang begitu mulia, dan tiang api dituntun untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu Kanaan. Dan dalam perjalanan mereka, baru saja mereka memang perjalanan begitu hebat, perjalanan untuk menuju masa depan yang begitu mulia, untuk berjalan terus masuk ke cemerlangan mulia Allah, laju mereka langsung, nggak diundang, seteru datang. Sudah baca dalam ulangan Keluaran pasal 17, langsung seketika Amalek datang, musuh itu datang, dan seteru itu terus menghadang laju. Itu fakta. Dan kalau saudara baca terus pasal 4 ayat 1, terus tiap-tiap perikop, pasal 4, pasal 5, pasal 6, selalu muncul kata sebab itu. Sebab itu. Sebab itu apa maksudnya? Kalau saudara dan saya sudah diselamatkannya, sudah dipilihnya, sudah sungguh-sungguh dia tetapkan saudara menjadi miliknya yang begitu mulia, dia memang mau bawa saudara dalam rencana yang mulia. Maksudnya mulia. Sebab itu masukilah, bergeraklah, dia punya tujuan yang mulia. Tapi kata firman Tuhan, memang seteru tidak tinggal diam. Maka muncullah firman Tuhan katakan, lihat ayat 10 sekarang, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata alam, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, dan seterusnya. Yang saya mungkin saudara kasih Tuhan, memang nampak sekali si musuh keji coba begitu serius menghadangnya. Makanya orang Kristen harus punya mentalitas bertarung, mentalitas berperang. Perhatikan kata-kata yang dipakai. Akhirnya akanlah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat. Kata ini dipakai untuk prajurit, betul-betul masalah pertarungan dia betul-betul kuat. Dalam posisi kuat. Dalam posisi yang siap melaju. Kuat. Bahkan kata firman Tuhan tadi, coba lihat. Kenapa? Lihat ayat 11. Lihat ayat 12. Terus sampai ayat 17. Mereka harus mengambil semua perlengkapan senjata itu. Dan sebelumnya dikatakan, kenapa? Kalau saudara lihat, dikatakan ayat 11-12 ada 5 kali kata melawan. 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 Ayat 13 ada perlawanan begitu sengit. Serius. Makanya sedih sekali kalau ada orang Kristen tidak punya mentalitas bertarung, mentalitas berperang. Karena kalau kita tidak punya mentalitas itu, maka kita pun tidak mungkin mau bersikap seperti Esau, yaitu kuat betul-betul di dalam dia. Maka kita tidak mungkin mengambil seluruh perlengkapan Allah. Maka tidak mungkin kita menjadi orang Kristen yang terus dinamis, terus penuh vitalitas dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan bagian ayat ini. Memang jelas setiap orang percaya dipanggil untuk dipanggil betul-betul untuk masuk medan peperangan itu. Sama seperti bangsa Israel, saya katakan setelah mengalami pengalaman percikan darah domba, melaju ke masa depan, seketika perang pun dimulai. Ketika orang Kristen sudah mengalami karya penebusannya dan declare dia milik Kristus dan hidup modern dalam rencana alam untuk menjayakannya, untuk masuk dalam rencananya, saat itu pun pertarungan sengit pun terjadi. Kalau orang Kristen tidak punya mentalitas berperang itu, maka dia menjadi orang Kristen pasti takluk mental pecundang. Kalah dan dikalahkan. Saudara, memang kalau saudara lihat, Yesus yang memanggil kita untuk masuk dalam medan laga itu. Yesus yang seringkali berulang-ulang menyadarkan kepada para murid-muridnya supaya mereka punya mentalitas berperang. Makanya ulang-ulang kalimat begini seringkali Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, lawanmu, berjaga-jagalah. Saudara lihat Yakobus 4 ayat 8 juga berkata apa? Lawan iblis. Dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis yang berkeliling seperti, apa katanya? Seperti kucing kecil yang mengeong-ngeong. Enggak ya? Seperti singa. Waduh. Dia cius. Dia serius sekali, saudara.
Maka katanya, lawanlah. Lawan, perangilah, kata dipakai. Betul-betul sebutnya mentalitas berperang. Saudara, milikilah mentalitas berperang. Mentality warrior. Itu nggak saya mau katakan tegas, saudara. Sayang, banyak sekali orang tidak memiliki mentalitas ini. Kemungkinan pertama, orang Kristen tidak punya mentalitas berperang, kemungkinan mereka tidak tahu. Orang Kristen, maafkan saya, orang Kristen yang bodoh. Maafkan. Orang Kristen bodoh pasti menjadi makan empuk si setan, si iblis itu. Kedagingan kita, keduniawian itu. Orang Kristen bodoh. Yang kedua, ada orang Kristen tidak punya mentalitas berperang karena dia memang mentalitas pecundang. Dia mau jadi Kristen orang biasa-biasa saja. Saya harus katakan, saudara, musuh, dia akan menjadi musuh kalau kita betul-betul mengangkat bendera tinggi-tinggi. Declare. Tetapi dia akan menjadi tidak musuh kalau kita turunkan dari bendera putih, saudara. Gak mau perang. Ada orang berkata begini kepada saya, yang saya sesalkan adalah, kenapa saya jadi orang Kristen sungguh-sungguh dulunya? Kenapa saya jadi orang Kristen yang militan dulunya? Akhirnya saya hancur, Pak. Udahlah, nggak mau lagi lah saya. Maka saya ajari anak-anak saya, nggak usah terlalu serius ikut Tuhan. Nggak usah sungguh-sungguh. Pokoknya kamu sudah diselamatkan, nggak usah serius lah. Biasa-biasa aja, toh masuk surga. Waduh, sedih sekali ya. Ini mental pecundang, saudara. Mental yang menyakitkan sekali. Kalau Tuhan punya rencana besar, rencana mulia untuk cemerlang dan mencemerlangkan nama Tuhan. Untuk mulia, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Surga sab Tuhan. Kekristenan mental pecundang akhirnya terus tidak berdaya guna. Bahkan seringkali merusak